A few moments later. Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bersama saya Adinda Prabusta, saya Putri Ayu. Saya Udayana. Di sini kami akan membahas tentang konflik antar agama. Baiklah, mari kita mulai. Pengertian kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang artinya pengendalian atau pengaturan. Moderasi beragama adalah pendekatan yang mendorong sikap tengah keseimbangan dan pengertian dalam memahami serta menghormati berbagai keyakinan agama dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman dan menghindari konflik antar agama. Adapun contohnya seperti konflik sejarah perang salib di abad pertengahan antara umat Kristen dan Islam. Yang kedua, konflik antar Hindu dan Muslim di India. Yang ketiga, konflik di sejumlah negara di Timur Tengah yang melibatkan umat Islam dan umat lainnya. Yang keempat ialah hak-hak minoritas agama. Yang pertama yaitu karena rendahnya sikap toleransi antar umat beragama yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam berdialog dan memahami perbedaan keyakinan tersebut. Faktor kedua, penyebab terjadinya konflik antar umat beragama yaitu politik, di mana politik ini seringkali dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga dapat memicu terjadinya konflik, salah satunya konflik antar umat beragama. Ketiga, yaitu adanya sikap fanatisme dalam memahami suatu keyakinan, sehingga sikap ini dapat memicu terjadinya konflik antar umat beragama. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama masing-masing. Baiklah, itulah 4 faktor penyebab terjadinya konflik antar umat beragama. Dampak yang pertama yaitu ketegangan sosial. Ketegangan sosial akan muncul dalam masyarakat karena ada rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Yang kedua, diskriminasi. Orang dapat mengalami perlakuan tidak adil berdasarkan keyakinan agama mereka. Yang ketiga, kurangnya kerukunan. Kepercayaan dan kerukunan antar kelompok masyarakat dapat rusak dan dapat mengakibatkan komunitas berbagai agama terpecah belah. Yang keempat, pertentangan politik. Konflik agama dapat mempengaruhi dinamika politik, seringkali menciptakan ketidakstabilan. Yang kelima, pengungsi dan pengusiran. Konflik dapat menyebabkan pengungsi dan pengusiran massal dan menciptakan krisis kemanusiaan. Yang pertama yaitu dengan sikap toleransi, yang dimana dengan adanya sikap toleransi dan saling menghormati terhadap sesama antar agama, maka tidak akan terjadi konflik antar agama. Yang kedua yaitu pendidikan inklusif, yang dimana dengan melakukan pendidikan ini maka dapat mengajarkan berbagai macam agama dan juga bagaimana cara menghargai keberagaman yang ada. Yang ketiga yaitu keterlibatan pemimpin agama. Mengapa kita harus melibatkan pemimpin agama dalam hal ini? Karena melalui peran pemimpin agama maka mereka dapat menyatukan dan juga mendamaikan para penganutnya. Lalu yang keempat itu ada penyelesaian konflik melalui dialog. Dengan mengedepankan dialog dan juga negosiasi, maka mereka pihak yang terlibat dapat bersama-sama mencari solusi yang dimana solusi tersebut dapat diterima oleh pihak yang terlibat. Yang kelima, penegakan hukum yang adil, yang dimana penegakan hukum yang adil ini bertugas untuk melindungi hak-hak dan juga mencegah adanya diskriminasi terhadap sesama antar agama. A few moments later. Baiklah, apakah teman-teman sudah mengerti penjelasan dari kami tentang konflik antar agama tadi? Semoga penjelasan yang kami berikan tadi dapat
jika dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.